berjudul Analisis Kebijakan Pengelolaan Daerah dalam Studi Kasus Makanan Gratis terhadap Dinamika Politik dalam Peningkatan Kesejahteraan di Kota Tasikmalaya. Dengan memiliki urgensi dan gap teori yang dilakukan dalam latar belakang dengan kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh perilaku politik ataupun sebagai publik dengan sebagai hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat yang menjadikan kebijakan itu menjadi sesuatu yang terjadi ataupun tidak terjadi yang diambil berdasarkan pengambilan keputusan di dalam pengelolaan daerah ini yang menjadi masalah konkret dalam permasalahan dari latar belakang adalah dengan program presiden di tingkat nasional. Seperti yang kita tahu, tingkat nasional oleh presiden terpilih nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka dalam program makanan bergizi gratis atau yang dikenal dengan MBG. MBG ini salah satu program utama dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan bergizi gratis ini yang memiliki pengelolaan daerah yang dimana daerah tersebut terdapat dalam masih banyaknya masalah di tingkat kota Tasikmalaya. Dengan tidak terlepas dari dinamika politik yang terjadi di kota Tasikmalaya, banyak sekali pengusaha-pengusaha yang tertipu oleh program Presiden Prabowo Subianto ini dengan program yang berorientasi akan meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan serta ketahanan pangan di dalam suatu masyarakat kota Tasikmalaya. Dalam urgensi penelitian ini, saya menganalisis kebijakan presiden terpilih dan juga apakah melihat mengevaluasikan program makanan bergizi gratis ini dan juga apakah akan meningkat atau menurun dengan sejalannya program efisiensi yang terjadi dan juga mencapai sasaran dan menjadikan efisiensi anggaran yang lebih tepat sasaran dan efektif. Dalam mengevaluasi program makanan gratis ini sebagai salah satu bentuk kebijakan yang tidak terlepas dari tingkat pemerintah di pusat maupun di daerah dan terkhusus di dalam pemerintahan kota Tasikmalaya. Dengan adanya gap ataupun urgensi dari suatu metodologi yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah, maka akan tepat sasaran sehingga efisiensi anggaran yang dilakukan adalah dengan sesuai ketentuan dalam APBD maupun APBN. Dengan yang saya ambil yaitu adapun rumusan masalah dalam tingkat pengelolaan daerah ini, yang mana efisiensi anggaran yang seharusnya untuk mengefisiensikan dari program makanan bergizi gratis ini yang terpakai dengan terbagi-bagi yang ada di dalam kesehatan, ketahanan pangan, pendidikan, dan penelitian ini perlu diteliti sehingga makanan gratis ini berdampak kepada masyarakat yang menjadikan solusi ataupun delusi ataupun menjadikan makanan bergizi gratis ini terdampak ataupun menjadi peluang tersebut. Dengan tujuan penelitian yang saya lakukan adalah untuk melihat sejauh mana pertimbangan kebijakan-kebijakan yang dilakukan di dalam pengelolaan daerah untuk perkembangan anak dalam dukungan kebutuhan pokoknya gitu yang diberikan dari pemerintah ini dalam bentuk program makanan bergizi gratis, karena ini juga yang menjadi program utama dari Presiden Prabowo Subianto.
Dengan tujuan ini, melihat kebutuhan pokok masyarakat yang sudah terpenuhi, khususnya di kota Tasikmalaya, apakah menerapkan kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan juga pengimplementasian dalam pemerintahan di kota Tasikmalaya. Dan juga manfaatnya untuk membantu kemampuan dan membantu mengefisiensikan anggaran yang sudah dialokasikan ke dalam pengelolaan daerah untuk menjadikan kemampuan yang dikembangkan dari kecerdasan anak-anak, kebutuhan anak-anak, dan juga perkembangannya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Manfaat bagi penulis ini membantu menyadarkan kebijakan di dalam pemerintahan untuk saling bersama-sama dalam program BMG ini yang menjadikan peningkatan terhadap kecerdasan anak-anak dan kemampuan untuk mengembangkan kepentingan bersama-sama terkhusus untuk masyarakat dan juga ibu hamil, dengan menganalisa hak dalam masyarakat untuk mengenai ketidaksetaraan keberlangsungan dalam pemberian program makan bergizi gratis ini. Dengan adanya kepentingan politik, jadi tidak keterkaitan dalam kebutuhan hidup. Dengan memenuhi kebutuhan ekonomi dan juga mengefisiensikan anggaran dari kebijakan yang lebih efektif yang dibuat secara adil untuk masyarakat dalam peningkatan di kota Tasikmalaya. Dalam menganalisa ketidaksetaraan di dalam suatu kebijakan yang menyadari akan dampak bantuan terhadap efisiensi anggaran untuk dapat digunakan sebaik-baiknya dan lebih efektif untuk kebutuhan masyarakat. Baik, yang selanjutnya ada bab 2, tinjakan pustaka. Maka penulis ini mengutip dari tinjauan pustaka ataupun dengan berbagai sumber-sumber jurnal dan studi pustaka yang digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian dari berbagai penelitian sebelumnya dengan memiliki pendekatan teori, yaitu pendekatan institusionalisme. Yaitu pendekatan yang melibatkan banyak pihak dari pemerintah dengan masyarakat, dengan aktor-aktor politik dan pemangku kepentingan. Di dalam suatu aktor politik dengan adanya perilaku politik, maka teori ini berfokus pada perilaku aktor-aktor politik yang melakukan kebijakan terhadap program yang dijalankan untuk dinamika politik yang terjadi di kota Tasikmalaya dengan dipengaruhi oleh beberapa struktur kekuasaan dan suatu pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu ada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya, Wahyu Aji Triano pada tahun 2024, bahwasannya program makan bergizi gratis ini adalah program yang berdampak terhadap masyarakat, yang berdampak pada fundamental di dalam suatu program untuk meningkatkan gizi dan juga ibu hamil. Nah, tapi permasalahannya di sini masih terdapat anak-anak yang terkena stunting dan juga masih adanya ketergantungan terhadap makan bergizi gratis ini. Tentunya anak-anak yang bisa menerimanya sangat senang dengan makanan gratis dari presiden. Namun masih banyaknya pertimbangan-pertimbangan yang di dalam kebijakan tersebut, apalagi sudah dilaksanakan dengan adanya studi kasus kemarin yang terjadi dari efisiensi anggaran ini, dengan memiliki anggaran
7,5 triliun yang dibagi makanan bergizi gratis ini menjadi harga yang tadinya 15.000 menjadi 10.000. Maka dengan pengalokasian anggaran ini yang didistribusikan kepada daerah-daerah yang terutama membutuhkan program makanan gratis ini, namun pada sekolah-sekolah di kota namun sekolah-sekolah yang elit itu malah terbagi dari program makanan bergizi gratis ini yang dibandingkan dengan di sekolah-sekolah yang ada di pelosok. Maka program makanan ini menjadi polemik berkepanjangan yang di tahun sekarang juga dengan masyarakat sadar ataupun tidak sadar di dalam menunggu untuk kejadian yang pro dan kontra dalam efisiensi anggaran ini dengan kegerangan yang terjadi di dalam masyarakat dan pemerintah gitu, sehingga ketakutan ini akan muncul dengan berbagai kemungkinan. Nah, apakah di Kota Tasikmalaya ini memiliki peningkatan dari studi kasus program makan bergizi gratis ini? Yang selanjutnya yang dikutip dari Tempo pada tanggal 13 bulan 1 kemarin, dengan program makan bergizi gratis ini berjanji seluruh ratusan dan jutaan penduduk gitu, dengan memiliki anggaran 450 triliun dan juga anggaran yang menjadikan porsi makanan itu 15.000. Namun nyatanya yang dialokasikan anggaran itu menjadi 10.000 per porsi gitu. Maka di dalam tantangan implementasian kebijakan ini akan menghadapi berbagai tantangan, khususnya di Kota Tasikmalaya, yang memastikan apakah pengimplementasian program bergizi gratis ini dapat tepat sasaran dan juga memastikan bahwa makanan bergizi gratis ini dapat dikonsumsi dengan sesuai pedoman gizi ataupun dengan makanan yang halal menurut Islam. Karena yang mengatasi makanan itu malah memburuk, dan juga dari kasus-kasus anak-anak sekolahan yang terbagi makanan gratis ini banyak sekali keluh kesah dari anak-anak yang diberikan. Maka mengatasi makanan yang menimbulkan problemik dari anak-anak itu, pemerintah harus memberikan penerimaan manfaat dari program makan bergizi gratis ini sesuai dengan yang sudah ditargetkan, dengan menavigasikan tantangan yang sangat berhati-hati untuk menghindari salah sasaran ini dan yang diakibatkan yaitu merusak tujuan dari program makanan ini dari persepsi publik gitu, dengan ada campuran tangan ataupun dari pemerintah lain untuk program makan bergizi gratis. Yang ketiga yaitu bab 3, metodologi dan analisis. Dalam metode penelitian yang saya gunakan dengan peneliti yang digunakan dalam metode kualitatif. Metode kualitatif ini tidak selalu menggunakan wawancara, tetapi metode kualitatif ini bisa menggunakan observasi ataupun studi pustaka. Maka yang saya gunakan dengan metode ini yaitu metode studi pustaka, ataupun karena metode kualitatif ini
dengan penelitian yang menghasilkan informasi dari berbagai sumber-sumber jurnal ataupun berita yang up to date dengan catatan yang menginformasikan suatu analisis data deskriptif. Selanjutnya, bertujuan juga untuk memberikan penjelasan terhadap suatu fenomena ataupun fakta-fakta yang tidak bisa diukur dengan angka dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Dan sasaran penelitiannya dalam metodologi ini dengan menggunakan dokumentasi dari berbagai berita-berita yang bertebaran di dalam suatu media sosial. Dengan peneliti juga akan mengelola dari suatu kebijakan-kebijakan yang terjadi di dalam suatu pemerintahan yang ada di Kota Tasikmalaya dengan sasaran penelitian yaitu pengelolaan daerah ataupun pemerintahan di Kota Tasikmalaya. Dalam pendekatan yang dilakukan dari penelitian ini yang bersifat analisis deskriptif dengan data sekunder yang memiliki pendekatan di berbagai sumber-sumber terpercaya dalam penelitian yang dilakukan untuk memiliki data-data yang sesuai, yaitu data sekunder. Data sekunder ini lebih mencangkup dari apa yang berdasarkan dari sumber yang diperoleh dengan research library ataupun dengan studi kepustakaan. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, sidang proposal ini yang berbentuk seminar proposal telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Terima kasih kepada dosen pengampu Subhan Agung SIP MA yang telah membimbing dalam metodologi UTS pada tahun 2025. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.